Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gua di sini dan RS Tekno 15. Oke, pada kesempatan kali ini gua mau bagi sedikit tips dan tutorial cara menampilkan teks di layar OLED dengan menggunakan Arduino Uno. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri nih, gua udah coba bagaimana cara menampilkan teks dengan menggunakan layar OLED dan Arduino Uno. Oke, mungkin langsung aja ya. Bagaimana rangkaiannya dan juga programnya, serta apa saja yang perlu disiapkan. Dan jangan di skip video ini, tetap di RS Tekno 15. Nah, setelah tadi di awal video gue udah kasih unjuk bagaimana cara menampilkan teks di layar OLED dan Arduino Uno. Nah, sekarang gua mau kasih unjuk dulu nih bagaimana sih rangkaiannya dan koneksinya antara layar OLED dengan Arduino Uno. Jadi untuk koneksinya di sini gua menggunakan koneksi dengan komunikasi I2C ya, dengan menggunakan SDA dan SCL. Nah, jadi SDA-nya ini dihubungkan ke pin A4 pada Arduino, kemudian SCL-nya dihubungkan dengan pin A5, kemudian VCC dihubungkan ke pin 5 volt pada Arduino, dan ground dihubungkan ke pin ground pada Arduino. Dan untuk pin reset atau RST ini tergantung apakah layar OLED yang kalian miliki itu ada pin RST-nya atau tidak. Kalau misalkan nggak ada, tidak dipakai juga nggak apa-apa. Oke, kemudian setelah itu apa saja sih yang harus disiapkan? Sebelum lanjut ke programnya, kalian harus menyiapkan dua library dulu. Yang pertama yaitu library Adafruit SSD 1306. Nah, kalian bisa download di link ini nih. Tinggal code, terus download zip. Terus kemudian library-nya kalian include di programnya. Kemudian kalian download library ini, nanti gua sertakan linknya di deskripsi. Kemudian setelah itu kalian juga harus download library Adafruit GFX library yang ini. Ntar juga gua sertain linknya di deskripsi, tinggal kalian code sini terus download zip. Kemudian setelah itu, setelah kalian download, kalian buka Arduino IDE-nya, kemudian bagian sketch, terus ada include library, terus add.zip library. Kemudian kalian cari di sini library yang telah kalian download tadi. Nanti secara otomatis program Arduino atau Arduino IDE-nya itu akan mengekstrak library tersebut. Jadi kalian tinggal pakai seperti ini aja. Oke, setelah kalian berhasil ekstrak library-nya, sekarang gua mau kasih unjuk bagaimana sih program dasarnya untuk menampilkan teks di layar OLED. Jadi ada 4 library yang kalian butuhkan di sini, yaitu SPI.h, Wire.h, Adafruit GFX, dan Adafruit SSD 1306. Yang dua ini yang kalian baru download tadi, sedangkan yang dua ini yang Wire.h dan SPI.h itu biasanya sudah include di Arduino IDE. Pas kalian install Arduino IDE itu udah include library ini. Jadi kalian gak usah tambahkan lagi. Kalian hanya perlu menambahkan dua library ini. Kemudian define OLED reset. Ini kalau misalkan nggak ada, kalian bisa komen aja. Misalkan atau kalian hapus juga nggak apa-apa. Kalau misalkan OLED kalian tidak ada tombol resetnya. Kemudian di sini untuk mendefinisikan tombol reset. Nah, di sini juga bisa kalian. Nah, gini. Kemudian void setupnya display begin SSD 1306 switch. Ini kalian ikuti saja yang dari sini. Yang paling penting dan harus kalian pastikan yaitu ini adalah alamat I2C dari layar OLED kalian. Kalian harus pastikan dulu apa alamat dari I2C layar OLED kalian. Itu ada codingannya, nanti gua kasih unjuk videonya deh kapan-kapan. Bagaimana cara mencari atau menentukan alamat atau address I2C. Kebetulan di sini
gua pakai alamat 0x3c, dan biasanya sih secara default alamat untuk layar OLED tuh 0x3c. Tapi kalau misalkan nanti kalian gagal atau tidak bisa tampil teksnya, berarti kalian harus cek dulu nih alamatnya, takutnya berbeda. Kemudian ini display, clear display untuk mengosongkan layar. Kemudian untuk void loopnya, ini adalah fungsi yang akan diulang. Dan sedangkan void setup ini hanya sekali ya. Terus display, clear display. Jadi di sini gua pengen mengosongkan dulu layarnya. Kemudian untuk set text size-nya itu 1 biar tidak terlalu besar. Set text color-nya white. Display set cursor 0,0. Berarti gua di sini setnya itu pertama ada di kiri pojok atas layar. Kemudian kalau diandaikan itu, ini diandaikan seperti yang ini adalah baris, yang ini adalah kolom. Jadi kalau misalkan kalian di sini kan gua mulainya dari kiri pojok atas ya. Terus di sini gua menampilkan teks RS Tekno 15. Kemudian ditampilkan, di delay 1 milisecond. Kemudian gua di sini mencoba untuk scroll left. Jadi tulisannya itu atau teksnya itu berjalan dari kanan ke kiri. Start scroll left 0x00 0x0f. Nah, di sini nih kalian bisa otak-atik sendiri nih. Kalau tadi sih gue coba untuk bagian ini adalah seperti speednya, speed pergerakan scrollnya. Nah, nanti kalian bisa explore sendiri di bagian sininya untuk parameternya ini apa. Kemudian delay 2000 atau selama 2 detik. Setelah itu scrollnya di stop, layarnya di clear kembali. Setelah itu set kursor 0,20. Berada di sebelah kiri, kemudian ada di sekitar kolom 20. Berarti posisinya ada di lebih ke bawah dari teks RS Tekno 15. Kalau tadi kalian lihat di awal kan tulisan subscribe ya-nya itu ada di bawah dari teks RS Tekno 15. Nah, dan itu dipengaruhi oleh nilai ini yang 20 ini. Kemudian di display kembali, dan di sini gua pakainya start scroll right. Jadi kebalikannya dari left. Tadi kan kalau left itu dari kanan ke kiri, kalau right itu dari kiri ke kanan scrollnya. Kemudian di delay selama 2 detik. Kemudian scrollnya di stop, delay lagi sedetik, dan akan kembali lagi ke atas. Begitupun seterusnya. Ini sih sebenarnya kalau untuk layar OLED masih dasar ya. Kalian bisa lebih explore lagi bagaimana cara menampilkannya. Misalkan bikin simbol kotak, lingkaran, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya layar OLED sudah dukung ya dibandingkan layar LCD biasa. Jadi kalian bisa lebih explore lagi. Oke, sekarang kita coba untuk compile atau verify. Nah, ketika kalian mendapatkan error seperti ini, nih, fatal error, ada fruit i2c device.h no such file or directory. Ini tuh jadi tadi sih setelah gua baca-baca katanya ada file yang kurang dari library ada fruit GFX library ini. Jadi ada file yang kurang. Nah, untuk mengatasinya itu kalian bisa download di sini. Ada fruit bus.io. Nanti gue sertakan juga linknya, code, terus kalian download. Setelah itu kalian ekstrak, maka akan kalian dapatkan isinya seperti ini. Kemudian setelah itu kalian copy yang ini dari sini sampai sini, yang ada fruit ini nih, kalian copy, kalian paste di dalam library-nya. Biasanya itu ada di dokumen Arduino libraries, kemudian ada fruit GFX library master. Kalian paste di sini, Ctrl V. Oke, setelah itu sekarang kita coba untuk verify lagi.
maka ini harus dipakai. Oke, don't compelling, sorry tadi ternyata ini harus digunakan. Nah, coba kalau misalkan ini gua komen, kemudian ininya gua kosongin, masih bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Jadi harus dipakai ya. Alt resetnya ternyata tidak bisa di komen, soalnya kalau misalkan kita seperti ini juga error, pasti error. Jadi ini harus digunakan untuk OLED resetnya, meskipun kalian tidak menghubungkannya ya di kabel jumpernya. Kalau seperti ini, oke, done compiling. Setelah itu kita coba untuk upload. Oke, dan uploading berhasil upload, maka akan tampilnya itu harusnya seperti yang di awal video yang tadi gua kasih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan atau pertanyaan, kritik serta saran bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar atau melalui email di rstekno15@gmail.com atau juga bisa melalui DM Instagram di @rstekno15. Jangan lupa like serta subscribe video dari RS Tekno 15. Dan jika menurut kalian bermanfaat, bisa kalian share ke rekan-rekan atau teman-teman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf dan bye-bye. Jaga kesehatan selalu.